Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mata pelajaran Jaringan Komputer kelas 11B, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Al-Hidayah Keragilan. Langsung saja untuk materi kali ini, saya akan membahas tentang menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Kegiatan membagi file satu perangkat di dalam suatu jaringan oleh komputer server ke seluruh komputer klien yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok perpustakaan yang tergabung dalam sebuah konsorsium atau jaringan yang bertujuan untuk menaikkan layanan dan mengurangi porto pengembangan koleksi. Contohnya sharing file atau sharing printer. Dengan cara menginstal di komputer server apakah aplikasi maupun langsung menggunakan media kabel dan nirkabel atau tanpa kabel dan dikonfigurasikan sehingga dapat diterima oleh seluruh komputer klien. Sharing resource. Sharing resource atau data ialah membagi suatu perangkat dalam suatu jaringan ke seluruh komputer klien yang ada seperti sharing file maupun sharing printer. Dengan cara menginstal dan menghubungkan perangkat tersebut pada komputer server, lalu membagikannya ke komputer klien. Di sini banyak fungsi sharing jaringan atau berbagi pakai menggunakan kabel, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membagi sumber daya, misalnya membagi printer, CPU, memori, ataupun hard disk. Dan yang kedua, sebagai sarana berkomunikasi, misalnya email, instant messaging, atau chatting. Yang ketiga, sebagai akses informasi, misalnya web browsing. Dan yang keempat, menghemat uang, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh lebih dari satu komputer. Yang kelima, reliabilitas tinggi. Misalnya salah satu komputer rusak, lalu datanya di dalamnya hilang, maka data tersebut masih dapat digunakan lagi di komputer lain yang menyimpan data tersebut. Di sini banyak langkah-langkah praktikum atau cara prakteknya seperti apa. Yang pertama, siapkan alat-alat dan bahan jaringan seperti kabel, RJ45, tester, hub switch, crimping, unit komputer atau laptop klien, dan server. Yang kedua, lakukan pengkabelan selama 10 menit. Yang ketiga, setting IP address kelas C yang berbeda pada komputer atau laptop klien dan server. Yang keempat, setting pengaturan sharing file dan printer. Yang kelima, matikan Windows Firewall. Yang keenam, lakukan ping dari laptop klien ke laptop server. Dan yang terakhir, lakukan setting sharing file atau berbagi file. Aspek penilaiannya yang pertama ada sikap perilaku karakter, sikap sosial, produk, proses, dan keterampilan. Nah, itu tadi pembahasan terkait berbagi pakai menggunakan kabel. Berbagi kabel pakai ini bisa digunakan oleh jaringan klien dan server. Baik, langsung saja untuk langkah berikutnya, bagaimana cara setting IP address di laptop klien atau laptop server. Untuk settingannya, masing-masing laptop tuh sama ya, nggak jauh beda gitu antara laptop klien dan laptop server. Langkah settingan IP address, yang pertama kita klik menu pencarian, kemudian ketik kontrol panel, lalu pilih network and internet, kemudian pilih network and sharing center,
Kemudian pilih change adapter setting. Ya. Nah, di sini nanti karena di sini laptop saya sendiri belum pernah mencoba apa setting IP address di driver LAN karena ada driver WiFi saja. Di sini kita anggap saja driver kabel ya, driver kabel. Kita klikkan di sini, kemudian pilih properties, pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita pilih use the following IP address. Kemudian IP address-nya kita masukkan. 192.168.0. Untuk yang di belakang itu terserah ya, bisa berapa saja, yang penting jangan 200. Kalau 200 itu punya pusat atau ISP. Kita misalkan kasih IP-nya 10. Nah, di bawahnya ini klik saja, otomatis nanti muncul sendiri IP address-nya. Di sini S10 ini berlaku hanya untuk satu laptop atau satu klien atau satu server. Jadi tidak boleh sama ya. Masing-masing laptop klien atau laptop server tidak boleh sama. Nanti kalau sama akibatnya tidak terhubung atau tidak terkoneksi. Keterangannya itu biasanya the IP address in conflict. Konflik itu bermasalah ya. Oke, itu saja. Langsung klik oke. Oke juga. Oke, selesai. Itu cara setting IP address. Bisa dari sini juga ya. Bisa dari icon gambar internet atau gambar WiFi, klik aja. Kemudian pilih network and internet setting. Kemudian pilih internet. Sorry. Nah, pilih network adapter option. Karena di sini Windows 11 mungkin tampilannya agak berbeda dengan Windows yang lain gitu ya. Nah, di sini tampilannya sama yang di sini. Cuma di sini karena hanya ada WiFi, jadi untuk cara penginputan IP address-nya sama ya. Tinggal klik kanan saja, Properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4 atau TCP/IP 4, klik dua kali. Nah, kita klik use the following IP address, kemudian masukkan IP address di sini. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Cuma ya mayoritas anak-anak itu ketika masukkan IP address eh, menggunakan aplikasi search ya atau pencarian gitu. Nah, kemudian setelah laptop client dan laptop server itu sudah dimasukkan IP address, langkah berikutnya laptop client dan laptop server itu harus setting dulu pengaturan sharing ya, sharing file atau sharing printernya. Langkahnya seperti memasukkan IP address ya, sama. Langkah pertama kita klik menu pencarian, kemudian pilih control panel, pilih network and internet, kemudian pilih network and sharing center, masih sama. Nah, kemudian pilih change change advanced sharing setting ya, jangan change adapter setting. Kalau change adapter setting ini untuk masukkan IP address. Nah, kalau yang di bawahnya ini untuk men-setting pengaturan sharing atau berbagi. Klik saja. Nah, di sini ada network discovery ya, di sini harus turn on network discovery. Di sini juga harus turn on file and sharing printer. Klik all network, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini harus enable file sharing for device. Ya, harus enable, harus nyala. Dan yang terakhir, turn off password. Ya, kita tidak pakai password ya. Oke, selesai. Kemudian save change dan di close saja. Nah, itu cara setting pengaturan sharing file atau sharing printer. Dan yang kemudian berikutnya jangan lupa matikan Windows Firewall ya atau keamanan. Kalau misalkan ada keamanan itu kita
tidak bisa berbagi file atau tidak bisa berbagi printer. Makanya Windows Firewall itu disebut tembok ya, keamanan itu jadi harus dimatikan. Langkahnya sama seperti cara memasukkan IP address atau cara sharing file atau printer. Langkahnya kita klik pencarian lagi, kemudian kontrol panel, pilih network and internet, pilih network and sharing center. Nah, di sini ada Windows Defender Firewall. Kita klik saja. Kita pilih turn Windows Defender Firewall or on or off ya. Kita pilih saja, klik. Nah, di sini posisinya sudah mati, sudah turn off semua. Jadi sudah disetting ya. Jangan sampai turn on. Kalau turn on itu berarti Windows Defender Firewall-nya nyala atau keamanannya berfungsi. Makanya kita matikan saja. Klik OK. Nah, setelah selesai memasukkan IP address di laptop client dan laptop server, kemudian selesai men-setting pengaturan sharing file dan firewall juga sudah dimatikan atau keamanan sudah dimatikan, maka step berikutnya laptop client itu mengeping ke laptop server. Cara ngepingnya kita tekan saja di keyboard Windows, gambar jendela, dan huruf R. Tekan bersamaan. Muncul aplikasi run seperti ini. Kita pilih ketik cmd, oke. Kemudian kita ping spasi. Di sini ketik IP address server ya. 192.168.0. Misalkan IP server itu 20, kita ketik 20 spasi strip T. Nah, ya ini laptop client ya. Laptop client mengeping ke laptop server. Kalau laptop server sendiri itu tidak harus mengeping ke laptop client. Kita enter saja. Nah, di sini karena laptop saya tidak terhubung ke server, hanya saja ini contoh cara pengepingnya seperti apa ke laptop server. Jadi wajar ya, tulisannya destination net uncredible. Kalau terhubung itu tulisannya TTL 128. Itu tandanya laptop client dengan laptop server sudah terhubung. Nah, ini itu ya contoh laptop klien ngeping ke laptop server atau komputer klien mengeping ke komputer server. Jadi wajar karena di sini laptop saya tidak terhubung ke server, jadi hanya contoh saja. Jadi tulisannya destination net uncredible. Nah, itu cara mengeping ke laptop laptop server ya. Oke, untuk langkah berikutnya, laptop server itu membagi file ke laptop klien. Cara membagi filenya seperti apa? Tinggal kalian pilih saja file apa yang mau dikirim ke klien. Misalkan, saya akan membagikan folder absen SMP SMK 2022. Nah, di sini saya akan membagikan folder absen ya ke laptop klien. Langkahnya, yang pertama klik kanan pada folder tersebut. Pilih di sini karena tampilan Windows 11 berbeda ya, jadi kita pilih show more option. Nah, di sini kita pilih give access to. Pilih specific people. Kita klik tanda panah, kemudian pilih everyone. Kita klik add. Di everyone ini kita klik tanda panahnya, kita pilih read and write. Ya, share done. Nah, folder sudah dikirim ke klien, tinggal klien menerima folder kiriman tersebut. Ya, cara menerimanya seperti apa? Langkahnya sama seperti kita tuh mengeping ke server ya. Langkahnya sama, tekan Windows R, kemudian ketik slash, ketik IP servernya. 0.20. Nah,
Misalkan ya, kemudian klik OK. Nanti muncul di sini itu folder user ya. Di situ tinggal kalian buka saja. Kemudian dikopikan ke laptop kalian. Oke, mungkin itu saja pembahasan terkait berbagi file menggunakan transmisi kabel antara laptop klien dan laptop server. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.